Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Setelah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini, terutama di hari Jumat, kita bisa kembali melaksanakan kewajiban kita karena dengan takbir dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mudah-mudahan mendapatkan ridho, terutama pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di antara ahkam syar'i yang 5 itu ada hukum yang disebut dengan hukum sunnah. Kalau dalam bahasa lain disebut dengan tatawwu, nafilah, atau bahasa lainnya kita sebutkan dengan mandu. Terkadang di kita suka ada anggapan bahwa yang namanya mandub itu adalah apa-apa yang kita lakukan dapat pahala, tapi ketika tidak lakukan tidak menjadi apa-apa. Bahkan yang lebih ekstrim, ada yang berpendapat bahwa yang namanya sunnah itu adalah apa-apa yang kita lakukan mendapatkan pahala, tapi kalau kita tidak lakukan itu tidak menjadi dosa atau tidak menjadi hal-hal yang mengakibatkan apa-apa. Ternyata hal itu mengakibatkan kepada kita kurangnya kesadaran, kurangnya tuntutan, sehingga apa yang kita lakukan berkaitan dengan ibadah sunnah itu tidak akan menjadi hal-hal sebagai tuntutan pahala bagi kita. Padahal sidang rahimakumullah, kalau kita perhatikan yang namanya sunnah atau mandub itu sebenarnya sesuatu yang kita laksanakan dapat pahala, tapi kalau kita tidak dapat lakukan, kita tidak kebagian pahalanya. Kaidah ushul fikih mengatakan ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ma yusabu ala fi'lihi, apa-apa yang kita lakukan karena melakukannya, kita dapat pahala, kita dapat ganjaran karena melakukannya. Tapi wala yu'aqabu ala tarkihi, kita tidak mendapatkan pahala karena tidak mengerjakannya. Sidang Jumat rahimakumullah, ternyata kalau kita beranggapan bahwa itu tidak akan menjadi pahala atau tidak menjadikan dosa, itu sebenarnya kita tidak kebagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dalam beberapa hadis, ternyata yang namanya ibadah sunnah itu pahalanya luar biasa. Seperti saja hal sepele, kalau kita berkaitan dengan doa setelah azan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang mengatakan mengucapkan doa setelah azan, maka baginya adalah futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Ternyata kita lihat, kalau kita berkaitan dengan sunnah, banyak orang yang melewati ketika beres adzan tidak mengucapkan doa adzan dan sebagainya. Bahkan berkaitan, kalau kita kaitkan dengan ibadah di bulan Muharram saja, berkaitan dengan sahur kemarin Tasu Asyura, banyak orang berpendapat etama sunnah, etama ibadah yang hukumnya sunnah, sehingga banyak orang yang melewatkan. Padahal kalau kita perhatikan ibadah Asyura saja, saum di bulan Asyura itu akan diampuni dosa setahun. Itu kan luar biasa. Makanya mulai sekarang kita mulai berpikir kembali, kalau kita berkaitan dengan ibadah sunnah, jangan menganggap bahwa sunnah itu tidak menjadikan apa-apa, sunnah itu tidak menjadi dosa, tapi kita harus beranggapan kalau kita tidak kebagian salat ibadah sunnah, berarti kita tidak kebagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh sedikit, kalau kita punya kesempatan untuk mendapatkan misalkan uang 1 miliar, kalau kita melaksanakan satu kebaikan, tapi dikarenakan kita menganggap tidak melakukan kebaikan tersebut, maka kita tidak berpeluang untuk mendapatkan uang 1 miliar. Maka sekali lagi, mudah-mudahan dengan Jumat ini, dengan ibadah Jumat ini, kita beranggapan kembali untuk bahwa kalau kita ketinggalan sholat Jumat, kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berkata, walaupun kaitan dengan ini menjadi asbabul wurud terjadinya kaidah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi,
Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, apa yang menjadi kewajiban dari sholat? Kata Rasul, itu hanya sholat 5 waktu saja. Kemudian kata sahabat tersebut, apakah di lain itu ada sholat yang lain? Kata Rasul, la illa anta tawwa, tidak ada kecuali yang sunnah. Itu menandakan bagi kita, betul, kewajiban sholat itu hanya 5 waktu saja. Tapi kalau kita beranggapan kemudian kita tidak melaksanakan hal-hal yang sunnah, berarti kita tidak kebagian pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat kepada hadis yang lain, kata Rasul, ketika kita meninggal, kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa pertanyaan. Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ketika Allah berkata, amal yang paling pertama di saat itu adalah kaitan dengan salatnya. Tapi kata Allah, lihatlah pahala salatnya, lihatlah pahala kewajiban tentang salat wajibnya. Tapi kata Allah kepada malaikat, kalau ternyata sholat fardunya kosong, maka kata Allah, lihatlah amal-amal yang sunnahnya. Kalau ternyata amal wajibnya kurang, maka amal sunnah akan menambah pahala sholat kita. Tapi kalau ternyata kita terhadap amalan sunnah masih hal-hal menganggap sepele, bahkan tidak menjadikan apa-apa, berarti kalau kita melihat tersebut, kita tidak punya peluang untuk menambah kewajiban dari sholat wajib tadi. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan terutama berkaitan dengan ibadah sunnah, ternyata ibadah sunnah itu luar biasa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan jaminan bagi kita akan menambahkan pahala-pahala dari kewajiban kita. Mudah-mudahan ketika kita berhadapan dengan ibadah sunnah, baik sholatnya, baik saumnya, apapun yang lainnya, kita bisa melaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semakin istiqomah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan terutama bukan hanya kewajiban yang sifatnya wajib, tapi ternyata kita bisa melaksanakan amal ibadah yang hukumnya sunnah, sehingga kata hadis tadi, amalan sunnah akan menambah kewajiban-kewajiban antara pahala yang dirasa kurang dari amal wajib kita. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.